Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kematian adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia. Kematian sudah ditentukan bagi setiap yang bernyawa. Hal tersebut tak bisa diwakilkan, digantikan, ataupun ditunda. Dalam menghadapi kematian, ada tahapan-tahapan atau fase-fase yang akan kita lalui. Setiap agama memiliki nama tersendiri dalam setiap tahap atau fase tersebut. Islam. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik yang menegangkan dan menyakitkan. Proses itulah yang dinamakan sakratul maut. Perihal sakratul maut sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah kematian. Setelah memasuki alam kubur, manusia akan ditanya oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Mereka menanyakan siapa Tuhan si mayit, agama, nabi dan kitab sucinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan amalan si mayit ketika masih hidup. Fase selanjutnya adalah hari kebangkitan. Ini terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Bunyi sangkakala yang pertama adalah menjadikan semua makhluk binasa. Untuk tiupan yang kedua untuk membangkitkan kembali makhluk tanpa terkecuali. Setelah semua dibangkitkan, baik manusia, hewan atau jin, semua makhluk pun berkumpul di padang mahsyar untuk diadili. Keadaan saat itu adalah berdesak-desakan. Setiap manusia akan diadili saat itu dengan diiringi dua malaikat. Yang satu sebagai pengiring dan yang satu sebagai saksi perbuatan di dunia. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, tibalah saatnya memperlihatkan catatan buku amal masing-masing. Amal tersebut pun akan ditimbang dan dilihat mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Begitu juga dengan amal buruk. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 hingga 26. Mengenai hisap ini, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa dalam sholatnya. Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisap yang mudah. Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Abi Asyim. Setelah melalui proses hisap, sampailah manusia pada jembatan yang lurus atau disebut juga Siratal Mustaqim yang harus dilewati. Setelah melewati jembatan Siratal Mustaqim, orang yang saleh akan ditempatkan di surga. Sedangkan neraka adalah tempat semua orang yang memiliki dosa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 7 tingkatan neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Golongan yang dimaksud adalah golongan kafir, munafik dan setan. Di setiap pintu ada azab yang berlipat ganda. Kristen. Umat Kristiani meyakini adanya mati. Orang-orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup, sebagaimana statusnya sejak ia tercipta. Manusia dianggap mati ketika tak ada lagi nafas kehidupan di dalam tubuhnya. 1 Kor 15:45. Dalam agama Kristen, kehidupan setelah kematian dinamakan dunia roh. Dunia roh adalah dunia tempat menanti, bekerja, belajar dan bagi mereka yang saleh, beristirahat dari persoalan dan kedukaan. Roh kita akan tinggal di sana sampai kita siap bagi kebangkitan kita. Mereka meyakini bahwa tubuh kita akan dipersatukan kembali dengan roh untuk menerima tingkat kemuliaan yang telah kita persiapkan diri masing-masing. Umat Kristiani juga mengenal kebangkitan setelah kematian. Kata kebangkitan muncul di kitab-kitab Yunani atau biasa disebut Perjanjian Baru. Sewaktu orang dibangkitkan, dia dihidupkan kembali dari kematian sebagai orang yang sama dari tangan Sheol atau kuburan. Aku akan menebus mereka. Dari kematian, aku akan memulihkan mereka. Hosea 13:14.
Mereka juga percaya dengan hari penghakiman. Pada saat itu, vonis akan dijatuhkan kepada setiap orang. Ada yang menerima kebahagiaan di surga dan yang lain mendapat hukuman siksaan kekal. Surga dijelaskan dibagi menjadi 3 yang ditulis dalam Alkitab. Gambaran neraka pun dijelaskan di dalamnya. Salah satunya adalah neraka sebagai tempat yang kekal. Bahkan neraka digambarkan dengan siksaannya. Asap api akan mulai menyiksa mereka dan naik sampai selamanya, dan siang malam tidak akan berhenti. Wahyu 14:11. Katolik. Agama Katolik mengenal fase kematian, yaitu hari penghakiman dan penempatan manusia di surga, neraka, atau api penyucian. Dalam agama Katolik, mereka percaya bahwa setiap orang akan dihakimi sebelum memasuki kehidupan setelah kematian. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa ada 2 bentuk penghakiman, yaitu penghakiman khusus dan penghakiman umum. Pengadilan khusus dijalani oleh setiap orang yang mengalami kematian. Tujuannya adalah membagi orang ke surga, neraka, atau api penyucian. Pengadilan umum menampilkan karakter Allah yang adil dan kudus. Ia jijik terhadap dosa. Artinya hanya ada 2 tempat kehidupan setelah pengadilan umum menurut Katolik, yaitu surga dan neraka. Orang yang benar-benar kudus akan dibawa ke surga, sedangkan orang yang harus menerima upah dosa akan dibawa ke neraka. Dan orang yang percaya pada Tuhan tapi belum kudus sepenuhnya akan dibawa ke api penyucian. Buddha. Menurut agama Buddha Tibet, setelah kematian, jiwa pergi berjalan melalui proses yang berlangsung selama 49 hari, yang terbagi dalam tahap dan dinamakan bardo. Bardo pertama atau Cikai Bardo adalah bardo yang kematian dan berlanjut setengah hari sampai 4 hari. Ini adalah periode waktu yang diperlukan untuk keberangkatan untuk menyadari bahwa mereka telah melepaskan tubuh fisiknya. Dalam agama Buddha, tahap kedua yang diyakini adalah Konyit Bardo, disebut juga alam sebab akibat. Hanya individu paling berevolusi yang bisa melewati bardo ini dan langsung transit ke surga. Buddha hanya mengenal surga, kemudian akan beralih ke tahap ketiga disebut Sitpa Bardo, atau kelahiran kembali yang merupakan proses reinkarnasi. Hindu. Umat Hindu yang meninggal tidak dikubur tapi dengan dikremasi sesuai dengan prosedur dalam kitab suci yang mereka yakini. Agama Hindu percaya bahwa seseorang yang menghadapi kematian akan terlahir kembali atau akan mengalami reinkarnasi dari jiwa atau atman. Kematian dipercayai bukanlah bencana besar, bukan akhir dari semua, tapi proses alami dari jiwa atman kemudian kembali lagi ke bumi untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam agama ini, jiwa atau atman kekal tidak mengalami kematian, hanya fisik yang mengalami kematian. Bhagavad Gita menjelaskan 2 jalur perjalanan jiwa setelah kematian. Salah satunya adalah jalur Uttarayana, juga dikenal sebagai jalan terang atau jalan dewa. Sedangkan yang meninggal ketika Uttarayana dan mengetahui keberadaan Brahman, maka dia tidak akan lahir kembali. Jalan yang lainnya adalah jalan Daksinaya, juga dikenal sebagai jalan gelap dan jalur Pitra. Dalam mencapai Uttarayana, Krishna memberikan petunjuk dari ayat, mengontrol semua indera dalam tubuh dengan pikiran yang fokus, memperbaiki prana dalam diri di bagian atas kepala, membangun diri dalam yoga, mengucapkan Aum yang merupakan Brahman, dan mengingatku saat ajal memanggil, maka ia mencapai tujuan tertinggi. 8, 12 hingga 13. Bagi umat Hindu, mereka percaya dengan keberadaan 2 dunia yang terpisah dari kita, dunia nenek moyang dan dewa-dewa. Mereka disebut 3 dunia, Bur atau bumi, Buva dan Sva. Dunia yang menduduki lebih rendah, menengah, dan daerah yang lebih tinggi dari alam semesta. Konghucu. Semua agama percaya dengan adanya kematian, tak terkecuali Konghucu. Namun agama ini tidak banyak berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Mereka percaya akan adanya keberadaan roh-roh yang berhubungan dengan keluarga. Makanya mereka yang masih hidup harus memberikan sesajian. Mereka juga percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Kehidupan yang dijalani oleh roh setelah mati tergantung perhatian kerabat yang masih hidup. Nah, sahabat beriman, itulah fase kematian dari perspektif berbagai agama. Pada dasarnya, semua agama percaya akan adanya kematian. Perihal kematian telah dijelaskan dalam Al-Quran.
Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Surah Al-Ankabut ayat 57. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.